Oke, ya. Terus Lanjutkan. kata yang ketiganya apa Kak Nahda? Kata yang ketiga. Ini di Facebook saya pasti bingung nih teman-teman ya. Kalau Pertanyaan yang pertama ketiga apa? ya? Ya. Oke, yang ketiga itu apa tadi ya saya mau bilang ya? Kan yang pertama tadi Oh ya, enggak. mandikan. Biasanya kan nggak ada yang sukses katanya kalau di bisnis multi level tuh. Oke. Nggak ada yang bisa sukses gitu, karena yang sukses cuma yang di atas doang. Betul. Gitu kan. Nah, tapi kan memang pada kenyataannya kalau misalnya sekali lagi kembali lagi kalau di bisnis yang saya jalanin itu kan setiap orang punya kesempatan yang sama untuk sukses gitu. Nggak dilihat siapa duluan yang bergabung, siapa yang belakangan bergabung gitu. Itu pasti atau katanya atau kebetulan atau apa sih Kak Ya, Nahda? kalau saya kan ngelihatnya pasti tergantung gini, pasti bisa sukses selama kitanya benar-benar berusaha. Artinya Selama itu kitanya dulu. bekerja, iya dong. Oke. Gitu, karena nggak gini loh, nggak ada jaminan setiap bisnis apapun, setiap usaha apapun yang menjamin 100% sukses. Artinya ini bukan kata yang mengajak Kak Nahda berada di bisnis ini. Iya. Kayak misalnya nih, saya juga misalnya ngajak Mbak Densi, ayo kamu pasti sukses di sini. Tapi kan tetap pasti itu, tapi kan ada syarat. Oh, Iya ya, siap. pasti tapi ada syarat. Kalau kamu nggak jalanin syaratnya apa iya bisa. Ibaratnya gini loh, ayo kamu masuk sekolah di sini kamu pasti bisa pinter. Tapi syaratnya kamu harus belajar. Mana ada orang masuk sekolah ujuk-ujuk pinter tanpa belajar. Begitu pula dengan orang sukses, mana ada dia bisa bangun usaha, kemudian dia bisa sukses tanpa belajar, nggak ada. Oke. Tanpa bekerja keras nggak ada. Jadi setiap orang siapapun punya kesempatan yang sama untuk sukses di bisnis apapun, di usaha apapun, di pekerjaan apapun, tapi dengan syarat gitu. Ada syaratnya, lakukan apa yang memang harusnya dilakukan, baru bisa sukses. Jadi jangan berharap bisa sukses kalau kitanya aja nggak melakukan apa yang memang seharusnya kita lakukan. Ya, misalnya kita harus bekerja. Kalau misalnya memang jualan ya harus jualan. Kalau memang buka toko ya harus buka toko. Tapi ya tetap harus diimbangi dengan ilmunya gitu loh. Orang buka toko yang punya ilmu dengan yang nggak punya ilmu pasti kan beda. Hasilnya pasti beda, benar nggak? Berarti ilmunya karena Kak Nahda kan lulusan dari sarjana. Iya. Apakah seperti itu? Enggak harus orang lulus sarjana bisa sukses. Karena gini loh, yang di bisnis yang saya jalanin itu backgroundnya orang kan beda-beda. Ada yang lulusan SMA, ada yang lulusan sarjana, ada yang cuma lulusan SMP. Tapi ilmu yang kita pelajari semuanya mulai dari nol. Nggak ada tuh ilmu yang kita bawa dari masa kuliah. Kecuali ya kebetulan memang skripsi saya bahas tentang itu. Itu yang saya bawa. Nah kalau yang lain kan kedokteran. Apa ya dia belajar tentang bisnis multi level marketing? Iya, paham. Apa mereka belajar cara jualan? Tapi setiap orang yang mulai mau membuka usaha itu startnya from zero. Gitu, semua tetap mulai dari nol. Asalkan yaitu kosongin dulu gelasnya. Gelas pikiran apa kita. gelas pikirannya. Ya, siapkan diri untuk mau belajar dan diajar. Mau Belajar dan diajar. Siap Gitu. Oke. Kalau orang mau belajar tapi nggak mau diajar, itu artinya Sama dia aja. apa ya? Kesombongan. Ngerasa bisa. Gue bisa sendiri kok, nggak usah diajarin. Gitu loh. Gue bisa belajar sendiri, nggak usah diajarin. Nah itu namanya mau belajar tapi nggak mau diajar. Sementara orang yang sukses, dia mau belajar dan dia mau diajar. Oh, apalagi yang kurang dari saya? Gitu. Siap. Masih ada Kak Nahda. 3 kata yang mempermudah semuanya bisa menjalani bisnis ini. Katanya apa tuh? 3 kata itu apa sih sehingga mudah untuk mencapai $1 juta Kak Ya. Nahda? Pertama, yaitu tadi kosongkan gelas pikiran kita dulu. Oke. Ya, mau kita punya ilmu apapun, ya kita start from zero-nya dulu, ya supaya apa? Kita mudah menyerap ilmu yang diajarkan. Ya karena nggak mungkin ya kita mau menjalankan misalnya nih kita mau menjalankan profesi dokter
tapi kita pakai ilmunya akuntan, kan nggak mungkin, iya kan? Nah, jadi semua mulai dari nol. Kosongkan gelas pikiran. Kemudian lepaskan masa lalu. Maafkan masa lalu. Karena ya masa lalu itu hanya menjadi rantai yang mengikat kita untuk kita akhirnya nggak bisa move on. Kita akhirnya nggak bisa berkembang. Banyak orang yang saya emang dari dulunya begini. Saya emang dari dulu nggak pernah bisa sukses. Oh, itulah dikatakan. Saya dari dulunya sekolah tuh memang nggak pinter. Nah, itu kan background masa lalunya kita. Atau misalnya saya tuh dari keluarga miskin, orang tua saya nggak punya apa-apa. Ya udah, itu kan kemarin. Kita berdiri di hari ini untuk ke depan. Kita mau apa di depan? Kita mau ngapain ke depan? Apa yang mau kita capai ke depan? Nengoknya ke depan, bukan ke belakang. Gitu loh. Saya nggak punya apa-apa. Saya backgroundnya begini, saya backgroundnya gitu. Nah, itu kan masa lalu. Itulah yang harus kita Cukup lepaskan. kita belajar dari masa lalu, melihat di masa lalu, tapi melangkahnya ke masa depan. Itu yang harus kita lepasin. Mau punya trauma seberat apapun ya. Sesuatu pernah dihina, bodoh, miskin, nggak cantik. Saya pernah dihina begitu. Tapi kalau saya terus berpegang pada itu, apa ya saya bisa sukses? Nggak bisa. Tapi saya mau menjadi apa? Oke, saya bodoh, berarti saya harus pintar. Saya miskin, berarti saya harus kaya. Saya nggak cantik, berarti saya harus merawat diri. Itu namanya kita melangkah ke depan. Berarti kita harus anomali ya, terbalik. Nah, Semuanya 180 derajat. betul. Apa yang kita pikirkan pada saat masa lalunya kita. Yes. Nah, kemudian yang ketiga, teruslah merasa bodoh. Supaya Maksudnya, sorry. Kalau bilang merasa bodoh, berarti yang saya merasa pun saya tidak bodoh pun saya harus merasa bodoh atau Yes. seperti apa? supaya kita terus mau belajar. Oh, artinya supaya kita sendiri mau belajar terus. Yes. Siap, Orang-orang siap. sukses adalah orang yang dia tidak berhenti untuk belajar. Karena dia merasa gini. Ada orang yang merasa, oh saya udah master. Betul. Akhirnya Pak Mas dia udah berhenti S2, untuk belajar. S2, S3 kok merasa bodoh? Ya. Gimana bisa? Kalau Gimana ya, ceritanya? makanya kalau saya dibilang kamu udah sukses, saya ngerasa saya belum sukses. Karena standar kesuksesan orang kan akhirnya beda-beda. Standar kepintaran orang beda-beda. Standar orang merasa udah jago tuh beda-beda. Kalau saya misalnya bilang, oh Mbak Nahda kan udah master, tapi saya merasa belum cukup untuk itu. Saya harus terus belajar lagi. Karena ilmu itu dia berkembang terus loh. Ilmu itu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita berhenti belajar, ya, kitanya akan stuck. Jangan pernah berhenti untuk belajar, teman-teman. Yes. Intinya itu ya. Gitu. Artinya gini Kak Nahda. Ini keren sekali karena kita harus merasa bodoh. Yes. Artinya $1 juta aja itu dirimu merasa belum berhenti sampai di sini. Yes. Artinya Saya merasa belum sukses. berarti mimpi selanjutmu masih ada kan? Yes. Kan? Boleh Mimpi tahu saya nggak? Boleh kepo nggak? Yang jelas mimpi selanjutnya apa nih Kak Nahda? Yang jelas perjalanan hidup saya masih panjang. Oke. Ya, mimpi saya adalah memang kan memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak. Yes. Punya rumah, ya bisa bisa memberikan kenyamanan lah buat keluarga. Tuh. Dan itu alhamdulillah sudah tercapai. Ya, Anak saya dua udah kan udah kuliah. Iya. Nah, tapi saya masih punya 2 anak lagi yang masih kecil. Oke. Mimpi saya adalah mimpi mereka juga kan. Nah, masih SD. Masih umur 10 tahun. 8 tahun kemudian mereka baru memulai masuk kuliah. Berarti saya harus masih terus bekerja sampai 8 tahun ke depan. 8 sampai 10 tahun ke depan. Siap. Berarti masih panjang dong. Nah, terus mimpi saya yang lain itu adalah, ya ini selain mimpi pribadi gitu ya. Yes. Saya juga ingin membantu saya ingin mencontoh orang tua saya, di mana orang tua saya di akhir hidupnya gitu ya, dia bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk umat. Nah, itu yang saya juga pengen bisa membangun masjid. Menduplikasikannya, oke. Gitu kan. Misalnya mimpi dunia saya ya alhamdulillah sudah terwujud. Saya pengen punya mimpi bekal akhirat. Gitu. Sebenarnya mimpi saya juga salah satunya adalah saya bisa mengumrohkan orang setiap tahun. 1-2 orang setiap tahunnya. Amin. Gitu. Nah, itu mimpi saya gitu. Jadi saya pengen bangun masjid, saya pengen bisa mengumrohkan
banyak orang gitu kan. Kemudian itu mimpi spiritual saya gitu. Jadi ada mimpi spiritual saya, ada mimpi dunia saya apa gitu. Jadi memang kita harus terus mengupgrade mimpi ya, jangan berhenti ketika kita sudah puas. Ya bukan berarti kita nggak puas banget sih jadi manusia mimpi ya. Hidup itu kan terus berjalan ya. Kita nggak tahu nih di kehidupan kedepannya kita punya kondisi apa lagi, kita dihadapkan pada permasalahan apa lagi. Yang jelas mimpi itulah yang akhirnya membuat kita mampu bertahan dari berbagai ujian. Oke, malah itu membuat kita menjadi lebih kuat ya. Yes. Karena kita punya tujuan. Mimpi kita tujuan kita. Kak Nahda mau nanya. Dirimu sendiri entah itu namanya mimpi atau target, saya nggak tahu apa namanya Kak Nahda. Apakah dengan dirimu menjadi seorang milioner terbaru di New Skin Indonesia, adakah mimpi atau target untuk melahirkan, menduplikasikan dirimu Kak Nahda? Yes. Mau tahu dong? Nah, jadi salah satu kebahagiaan saya di bisnis ini adalah ketika kita menghasilkan, itu kan bahagianya buat diri kita sendiri. Betul. Tapi ketika orang lain bisa menghasilkan yang sama yang seperti kita dapatkan, itu kebahagiaannya double. Itu luar biasa. Yes. Dan ya alhamdulillah di tahun yang sama saya jadi milioner. Ya selisih dalam beberapa bulan. Dalam tim saya juga ada yang jadi milioner. Ya ini siapa? Alhamdulillah. Ya ini siapa? Adik saya. Sudah bawa timnya sendiri, ternyata itu saudara sendiri juga. Yes. Dan itu wow bisa bareng. Jadi uniknya ini saya kasih bocoran sedikit ya. Ini adik saya ini yang beliau tuh berdua ini nih pasangan yang luar biasa. Tunggu dulu. Kak Nahda itu saudara berapa orang? 9. Kak Nahda yang ke 2. Membawa adik yang ke 3. Dan bersembilan ini semuanya di bisnis jaringan New Skin Kak? Cuma berdua. Oh, artinya dari bersembilan, 2 orang menjalani New Skin dan dua-duanya milioner, dua-duanya sukses di bisnis ini. Yes, alhamdulillah. Keren banget. Ini satu-satunya di dunia pastinya teman-teman. Kira-kira di bisnis apakah bukan perihal jaringan ya teman-teman, bahwa yang sukses itu bisa mengajak sukses juga timnya, dan itu adalah saudaranya juga. Kira-kira ada nggak teman-teman? Mungkin ada di tempat lain, mungkin ya. Coba kita ya. Tahu ya. ini luar biasa bagiku. Ini adalah satu-satunya dengan tahun yang bersamaan. Dan yang jelas, adik saya jadi milioner pun juga, dia nggak bayar sepeser pun ke saya. Maksudnya dia mau belajar dengan saya ya belajar, belajar sampai gini loh. Ketika ada orang mau suksesnya sama seperti kita, belajar sama kita ya. Contoh misalnya, saya mau belajar sama si A yang udah sukses. Betul. Ada kelas-kelasnya kan? Kamu mau bayar saya berapa untuk private? Kalau Kak Nahda untuk enggak dong. Kita di sini tunggu dong. Apakah karena itu adikmu atau sama timmu pun it's okay atau seperti apa Kak? Orang yang mau belajar, ya saya akan dengan senang hati. Makanya kenapa kan seringkali kan saya juga ditunjuk untuk menjadi trainer, ya ngisi training, gitu kan? Apa itu dibayar? Enggak. Justru dengan senang hati, gitu ya, kita tuh diajarkan dengan senang hati untuk memberikan ilmu kepada orang lain. Malah kita tidak dibayar sepeser pun nggak dibayar. Malah dirimu naik terus seperti itu yang dirimu katakan bahwa dari awal bahwa ini adalah bisnis leverage. Yes. Dan ini yang akhirnya ya kita bukan cuma sekedar mendapatkan hasil di dunia, dapat pahala juga kan, pahala jariah di akhirat. Tuh, karena tidak ada yang pakai di sepeser pun kan. Yes. Dan makanya yang saya suka dari bisnis ini adalah kita bisa mengajarkan orang lain tanpa mengharapkan orang lain membayar kita, tapi ketika dia sukses itulah kesuksesannya kita. Ketika dia sukses itulah bayarannya kita. Malah terbalik-balik ya. Orang malah kalau mau dibuat sukses, dia harus bayar sama kita, baru kita dengan senang hati. Malah ini tidak dibayar, kita malah senang kalau mereka itu sukses. Itu malah jadi kebahagiaan yang nomor 1 dari kita. Makanya coba deh. Coach di luar
coach bisnis di luar Betul, mahal-mahal pasti bayarannya. betul. Susah nggak? Saya satu kali belajar juga puluhan juta loh kak. Nah, kita di sini nggak dibayar. Karena bayarannya kita adalah ketika orang lain yang kita ajarkan mereka sukses. Itu bayarannya kita. Gitu. Makanya dirimu lebih berbahagia dengan itu. Yes, Gini, itu jangankan tabungan akhirat buat saya loh. itu luar biasa bagiku kak. Karena saya mikir gini, jangankan waktu saya belajar, anak saya usianya masih belasan tahun, masih 14 tahun, masih 15 tahun, belajarnya aja sudah puluhan juta loh. Bukan saya yang belajar ya, Bener. baru anak-anak aja. Yes. Terus dirimu bilang kamu tidak dibayar sepeser pun, malah bisa melahirkan Miliuner. yang menduplikasikan dirimu sebagai seorang milioner. Yes. Wah, dahsyat sekali. Makanya. Keren. Gitu. Terus nanya lagi kak, Nahdah, Ya. untuk bisa tetap bertahan dan untuk belajar terus, minta 3 kata yang wajib kami lakukan. Apa ya? Apa yang wajib kami lakukan supaya bisa terus mengejar mimpi, terus bisa menjalani hari-hari kami dengan membuat ringan itu semuanya. Pertama bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita hadapi hari ini. Ya, karena dengan bersyukur hati kita kan jadi lapang. Ya, hati kita jadi lapang, dan ketika hati kita lapang, energi kita positif, itu akan dengan mudah kita menyerap ilmu dan menarik rezeki datang ke kita. Amin. Itu Gitu. ilmu, bersyukur. Ya, jadi bersyukur. Kemudian yang kedua memaafkan. Siapa yang memaafkan? Siapapun, maafin masa lalu, maafin orang-orang yang pernah pernah mungkin kita sakiti atau orang menyakiti kita. Oke, Gitu, kita ya. yang sakiti atau mereka yang nyakiti semua Iya, kita pokoknya maafkan. kita memaafkan aja gitu. Oke. Karena dengan memaafkan itu kita melepaskan beban. Siap. Ya, karena kita nggak mungkin bisa berlari dengan beban yang ada di pundak. Kita nggak akan pernah bisa berlari itu. Dan yang ketiga adalah berterima kasih kepada orang siapapun itu yang mereka punya jasa sekecil apapun kepada kita. Jadi selalu ingat jasa orang lain. Siap. Itu yang membuat jadi kita ringan ya. Ringan banget langkahnya. Jadi kayak misalnya saya mungkin pernah disakiti di masa lalu, tapi saya justru berterima kasih kepada hal itu. Kenapa? Kalau saya tidak pernah punya masa lalu yang tidak baik, belum tentu saya bisa melesat jauh. Justru saya belajar dari kehidupan pahit, dari mungkin orang yang menghina. Kenapa? Karena dengan orang menghina itu kan jadi bahan introspeksi diri saya. Oh, berarti saya nggak boleh begitu. Artinya kembali lagi ya, yang anomali itu 180 derajat Cara berpikir kita balik. harus dibalik semua. Jadi ketika ada orang menyakiti kita, jangan tersinggung. Ibaratnya kayak cermin ya, kita bercermin untuk mengetahui apa yang salah dengan kita. Kita nggak bisa lihat kesalahan kita kalau kita nggak bercermin. Nah, cermin itu bisa jadi adalah orang lain yang melihat Berarti kesalahan kita. ilustrasinya seperti itu kak. Yes. Cerminlah sehingga kita tahu sendiri apa yang wajib kita benahi di dalam dirinya kita Iya, sendiri. betul. Siap. Yes. Luar biasa sekali teman-teman. Saya tahu ini waktu ini tidak ada kata kebetulan. Untuk ketemu sama Kak Nahda itu sepertinya tidak mungkin. Tapi hari ini bisa ketemu dengan beliau luar biasa sekali. Dan bisa mengambil waktu beliau lumayan, bisa 15 menitan. Yes. Bisa berbincang dengan beliau. Berapa Terima kasih menit ini? sekali loh. Kak. Boleh 19 menit. Oh, sudah 20 menit tuh, sudah ditungguin. Udah ditunggu. Terima kasih sekali Kak Nahda Yes. atas sharing-sharingnya. Semoga ini bisa menginspirasi begitu banyak orang bahwa di bisnis jaringan yang sukses itu adalah orang yang pertama kali menjalani bisnis ini. Orang sukses di dalam bisnis ini adalah orang-orang yang hebat-hebat aja, orang yang sarjana aja, orang yang keren-keren aja, ternyata dengan background apapun bisa sukses di bisnis ini. Dan untuk membuat kita jadi ringan menjalani bisnis ini, ya kita selalu harus bersyukur, Yes. wajib memaafkan, dan selalu berterima kasih atas semua kejadian yang kita hadapi. Yes. Betul ya Kak Nahda ya? Luar biasa sekali Kak Nahda. Kak Nahda, selamat karena
dalam tahun ini juga melahirkan milioner Yes. di dalam timnya, dan ternyata adik kandungnya juga, adik kandung ya, bukan adik-adikan ya, Adik kandung. adik kandung ya, adik kandungnya Adik sendiri kandung juga. dan istrinya ya. Dan Istrinya sama nih. Oke, yang jalani malah istrinya atau gimana? Atau Berdua. dua-duanya? Berdua. Langsung berdua ya. Turun Langsung dari berdua. Kita nanti lanjutkan dengan milioner termuda selanjutnya yang adalah turunan dari Kak Nahda langsung. Itu tidak ada loh teman-teman. Kita nantikan episode selanjutnya ya teman-teman ya. Sukses itu pilihannya kita, keputusannya kita. Siapa kita hari ini adalah keputusannya kita 11 tahun yang lalu ya Kak Nahda ya. Betul. Dan siapa nanti Kak Nahda 11 tahun kemudian. Ya. Kita nantikan berapa milioner lagi yang akan dilahirkan oleh Kak Nahda. Yes. Terima kasih semuanya, semangat Terima pagi, kasih. semangat beraktivitas. Bye.